Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dedi Oktavian dengan NIM 28924500068. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Kampus B. Di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Son Haji SAG MM. Pembahasannya adalah dalam praktek ekonomi modern, banyak perusahaan menggunakan otomatisasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Mesin dan sistem otomatis mampu mempercepat pekerjaan, mengurangi biaya produksi, serta meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil produksi. Namun di sisi lain, otomatisasi juga dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia sehingga menimbulkan persoalan sosial seperti pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, otomatisasi pada dasarnya tidak dilarang. Islam merupakan agama yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan efisiensi selama digunakan untuk kemaslahatan manusia. Dalam teori produksi Islam, tujuan produksi bukan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan keberkahan. Dalam Islam, terdapat prinsip keseimbangan atau tawazun, yaitu keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh hanya fokus meningkatkan laba dengan mengganti seluruh tenaga manusia menggunakan mesin tanpa mempertimbangkan dampak sosial terhadap pekerja. Selain itu, Islam juga menekankan prinsip keadilan atau adil. Keadilan berarti setiap pihak harus memperoleh haknya secara layak. Ketika otomatisasi menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan tanpa solusi atau perlindungan, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam. Karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelatihan ulang, pemindahan posisi kerja, atau kompensasi yang layak bagi pekerja yang terdampak. Dalam fikih muamalah terdapat kaidah pada dasarnya segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Artinya penggunaan teknologi dan otomatisasi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur zalim, merugikan masyarakat, atau menimbulkan mudarat yang lebih besar dibanding manfaatnya. Kemudian terdapat juga konsep maslahah, yaitu segala sesuatu yang membawa manfaat bagi masyarakat. Jika otomatisasi mampu meningkatkan produktivitas, menurunkan harga barang, meningkatkan kualitas produk, dan membuka peluang pekerjaan baru di bidang teknologi, maka pastinya hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kemaslahatan. Namun, apabila otomatisasi hanya menguntungkan pemilik modal dan memperbesar pengangguran serta kemiskinan, maka penerapannya perlu dikaji kembali. Pastinya Islam juga mengajarkan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam ekonomi Islam, perusahaan bukan hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tapi juga kepada pekerja, masyarakat, dan tentunya yang paling penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, penerapan otomatisasi harus dilakukan secara manusiawi dan bertahap agar tidak merugikan pekerja langsung. Terakhir, kesimpulannya, otomatisasi yang mengurangi tenaga kerja dapat dibenarkan dalam Islam selama dilakukan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Teknologi boleh digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, tetapi perusahaan tetap wajib memperhatikan kesejahteraan pekerja dan dampak sosialnya. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak menolak modernisasi, tetapi mengarahkan agar perkembangan teknologi tetap berlandaskan etika dan nilai kemanusiaan. Demikian pembahasan dalam jawaban UTS program studi ekonomi dan bisnis mata kuliah ekonomi syariah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.